Halo, selamat malam. Halo, Halo. selamat pagi. Wah, oke. Nah, sebelum Miss mulai, Miss mau pastikan dulu ya, semuanya aman ya, device, jaringan, dan yang lain-lain aman ya. Aman, Miss. Tadi sudah dicek juga sama ini, ada sama admin Argonovanya. Oh, sudah dicek. Oke, good job. Kalau begitu, Miss mau pastikan dulu, saat ini adik Hengki ya, benar ya adik Hengki ya? Betul, Miss. Oke, adik Hengki saat ini sudah ditemani sama orang tua, ayah, ataupun mama. Kebetulan ayah, Miss. Oh, ditemani sama ayah. Oke, ayah sudah ada di sampingnya adik Hengki ya? Iya. Halo, Miss. Oke. Wah, halo ayah. Selamat Ya, malam. Terima kasih sudah kalau menemani gitu. adik Hengki malam ini ya. Oke, jadi izin Miss konfirmasi ya sebelum dibuka kelasnya. Oke. Untuk sesi malam hari ini kita ada trial class bersama Miss Ilmiah selama 60 menit ke depan. 60 atau Oke. mentok-mentok nanti 90-an menit lah. Kira-kira apakah ayah bersedia untuk menemani adik Hengki sampai 90 menit ke depan maksimalnya? Boleh, Miss. Boleh, Oke, siap. oke, bersedia ya. Siap. Iya, Untuk di siap. sesi ini nanti adik Hengki, Miss, sama Ayah kita bakal seru-seruan, kita bakal cerita bareng nih tentang keseharian masing-masing supaya Miss bisa mengenal adik Hengki dan juga kira-kira cara belajar yang kayak gimana yang paling cocok sama adik Hengki. Oke, kalau begitu karena Ayah juga sudah siap, adik Hengki juga sudah siap, Miss buka kelasnya ya. Welcome to Baik, Miss. Algonova, adik Hengki dan Ayah. I am Nurul Ilmia. Just call me Miss Ilmia. And I am the tutor from Algonova International IT and Med School. Selamat malam. Jadi hari ini adalah jadwal trial kelasnya adik Hengki. Di sesi ini kita ada empat tahap, ada empat step ya Ayah dan Hengki. Yang pertama kita ada sesi profiling atau perkenalan dulu. Nanti di sesi ini Miss akan kenalan, akan cerita dan ngobrol bareng sama adik Hengki dan Ayah tentang keseharian, tentang hobi, kemudian jadwalnya adik Hengki sehari-harinya seperti apa. Kemudian nanti kalau misalnya udah selesai nih di sesi profiling, kita akan pindah ke sesi praktikal. Atau nanti ada tes diagnostik. Nanti di tes ini, adik Hengki tinggal melakukan praktek secara mandiri. Nanti bisa share screen supaya Miss bisa lihat. Nah, nanti dari sini Miss bisa tentukan kira-kira poin-poin mana yang harus lebih dipertegas dalam pembelajarannya adik Hengki. Kemudian kira-kira cara belajar apa yang paling cocok dan metode seperti apa yang bisa bikin adik Hengki lebih paham dalam belajar. Nah, setelah itu kita pindah ke sesi ketiga, yaitu sesi presentasi. Nanti di sesi ini Miss akan menjelaskan tentang Algonova itu apa, course-course yang ada di Algonova, dan kira-kira kelas apa yang cocok buat adik Hengki. Terus nanti di sesi keempat lebih ke sesinya ayah sama Miss mungkin ya. Ini sesi administrasi. Seperti itu. Nah, dari empat sesi ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk ayah dan adik Hengki? Sudah jelas, Miss. Boleh lanjutkan aja. Cukup. Sudah jelas ya. Oke. Berarti kita langsung masuk ke sesi profiling ya. Miss mau kenalan dulu Oke. nih. Jadi berdasarkan data yang Miss dapat, adik Hengki saat ini umurnya 8 tahun, benar? Betul. Betul ya, 8 tahun. Saat ini sudah 8 tahun. Berarti mau naik kelas 3 SD, benar ya? Udah naik, Miss. Kan udah Oh dari ya kemarin. naik. Oh iya, Ya, kemarin kan baru hari pertama masuk sekolah lagi ya? benar sekali. Wah, keren-keren. Udah kelas 3, nggak lama lagi nanti udah SMP, tiba-tiba udah SMA. Wah. Iya. Oke, adik Hengki asalnya dari kota mana nih, kalau Miss boleh tahu? Dari Jambi. Wah, dari Jambi. Wah, kalau di Jambi sekarang tuh cuaca lagi panas apa dingin apa hujan? Iya, dan semuanya ada panas, ada hujan gitu. Nggak menentu ya. Iya. Berarti kalau adik Hengki, sekolahnya dekat dari rumah? Enggak juga sih, berjalan, jalan kaki sekitar 10 menit.
10 menitan. Berarti biasanya jalan kaki sendiri ya ke rumah, ke sekolah ya? Atau diantar jemput? Kadang-kadang diantar, kadang-kadang jalan kaki juga bareng temen. Oh, oke, kalau boleh tahu adik Hengki sekolahnya sekolah apa nih? Boleh Miss tahu nggak nama sekolahnya sekolah apa? Sekolah SD Negeri 2 Jambi. Oh, SDN 2 Jambi. Di sekolah pakainya kurikulum apa kalau boleh tahu? Atau ayah, kurikulum di sekolahnya adik Hengki kurikulum apa ya kalau boleh tahu? Oh, seingat saya masih Merdeka ya, tapi yang udah terbaru, yang berbasis cinta. Oke, tapi kalau sehari-hari di sekolah pakainya bahasa Inggris kah, Indonesia atau bilingual? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Berarti belajar pakai bahasa Inggrisnya itu pas mata pelajaran bahasa Inggris aja ya? Betul. Ah, oke, 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 oke. Tapi suka nggak sama bahasa Inggris? Suka. Suka ya, wah keren. Jadi mata pelajarannya apa nih yang paling disukai sama adik Hengki? Agama sama PJOK. Berarti agama nomor satu, abis itu PJOK. Iya Kenapa betul. suka agama? Karena cinta Islam. Wah, keren. Cinta Islam. Atau gurunya juga baik ya? Iya baik, Miss. Baik. Keren, keren, keren. Berarti em, suka olahraga, terus suka belajar agama juga. Keren. Tapi kalau ada pelajaran kesukaan, pasti ada juga pelajaran yang kurang disukai. Bukan pelajaran yang nggak disukai ya, tapi kurang disukai. Kira-kira kalau di Hengki, paling kurang suka tuh di pelajaran apa? Matematika. Matematika. Wah, kenapa? Padahal matematika seru loh. Malah hitung-hitungan, Miss. Pusing. Oke, berarti adik Hengki nggak suka matematika ya, kurang suka. Kalau dari 1 sampai 10 sukanya cuma sampai angka berapa? Nggak ngerti. Nggak. Oke, tapi Miss lihat di sini adik Hengki itu didaftarin untuk course visual programming. Tapi nanti tenang aja, di Algonova bukan cuma itu. Ada course matematika juga. Siapa tahu kalau belajar matematika di sini jadi suka kan? Nanti Miss jelasin ya. Oke, Iya, berarti paling nggak suka sama math karena nggak suka iya. hitung-hitung. Tapi kalau hitung uang suka nggak? Lebih suka Ah, uang dan kalau itu mah suka ya. Siapa aja suka hitung uang. Oke. Nah, kalau di sekolah biasanya pulangnya jam berapa, Adik Hengki? jam 12 siang. Oke, jam 12 berarti tiap hari itu pulangnya pasti jam 12 ya. Iya betul sekali. Oke, berarti sekolahnya Senin sampai Jumat aja atau Sabtu juga masuk? Sabtu masuk juga. Oh, Sabtu tetap masuk juga, tapi mungkin Tapi pulangnya lebih bisa cepat ya. belajar. Iya, jalan Hmm. santai begitu. Oke, 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 oke. Terus kalau misalnya pulang sekolah, kira-kira biasanya adik Kengki ngapain? Di rumah. Main game. Wow, main game. Pantesan aja ya. Daftarinnya visual programming ya. Wah, hobinya ternyata main game ya. Main game. Main game apa biasanya di rumah adik Kengki? Roblox. Wah, Roblox ini mah game kecintaan anak-anak sedunia kayaknya di atas se-Indonesia sedunia ya. Semuanya suka Roblox. Iya. Oke, biasanya berarti mainnya di gadget, di komputer, atau di laptop, di HP. Dua-duanya di gadget sama di laptop. Berarti udah sering main laptop ya? Udah biasa pakainya ya? Enggak juga sih. Kalau papa nggak kerja, aku mainkan. Oke, berarti kalau di laptop main game aja, atau kayak udah pernah ngetik-ngetik gitu. Nonton YouTube. Oh, nonton YouTube sama main game berarti ya? Nah, Oke, berarti biasanya ayah sering meminjamkan laptopnya ayah ke adik Hengki ya, ayah ya? iya betul. Kalau saya udah free di rumah, memang dia Hmm? terus mainkan laptop saya. Oh, berarti kemampuan komputernya itu bisa dibilang dia sudah lumayan familiar lah ya, ayah. Betul. Oke, great job. Keren sih. Apresiasi nih buat ayah yang sudah mengajarkan adik Hengki untuk menggunakan laptop.
atau komputer walaupun tipis-tipis ya, tapi setidaknya itu Iya betul. sebuah kemajuan lah karena masih banyak nih anak-anak yang belum familiar sama sekali. Tapi adik Hengki dasarnya udah ada. Great job. Oke, Oke. berarti pulang sekolah biasanya main game, nonton YouTube. Ada jadwal atau les gitu-gitu nggak adik Hengki? Aku nggak ada, paling silat sih, silat. Oh, ada ikut les Kebetulan silat di mana itu? Di sekolah atau ke luar sekolah? di luar sekolah kebetulan kakek aku mengajar silat, jadi aku ikut. Wah, berarti turunan ya dari kakek ngajarin Kak Hengki. Keren. Biasanya hari apa aja tuh latihan silatnya? Silat sama musik, Nis. Silat itu di malam hari seminggu sekali, kalau musik mungkin 2 hari sekali. Kalau silat seminggu sekali. Iya betul. Hari apa aja boleh tahu nggak, Miss? Kalau silat di hari Minggu. Minggu malam. Iya, At- malam Minggu. Mm. Kalau musik, Kalau musik Selasa sama Kamis. Selasa Kamis. Itu jam berapa? Yang Selasa sama Sorry, Kamis? sore jam 3. Sore, oke. Ya, Berarti Senin free, Rabu free, iya, sama Jumat dan Sabtu, ya? iya Yang betul. keisi cuma Selasa, Kamis, dan Minggu. Betul. Wah, berarti bisa dibilang adik Hengki ini salah satu anak yang dia sudah banyak kegiatan ekstrakurikuler ya, ya, di luar sekolah. Betul. Jadi dia memang bisa dibilang cukup, bahkan sangat produktif kalau menurutnya, Miss. Keren, Betul, keren. Miss. Oke, kalau boleh tahu ayah mendaftarkan adik Hengki taunya Algonova itu dari mana ayah? Dari iklan muncul terus di Facebook saya. Oh, berarti iklan di Facebook ya ayah ya? Iya. Berarti memang pada saat lihat iklannya langsung mendaftarkan juga saat itu juga. Iya, mungkin ini jalan terbaik bagi dia ya. Dia kan kalau muncul terus setiap buka Facebook berandanya penuh dengan Argonova. Oh, berarti memang sepertinya sudah takdirnya adik Hengki nih untuk berada di Algonova. Wah, Ah, oke, Miss sangat semangat nih. Semoga adik Hengki bisa belajar bareng-bareng di Algonova. Berarti betul kalau banget. untuk tujuannya ayah nih, apakah ada tujuan khusus? Kira-kira daftarkannya itu karena apa? Karena dia kan tertarik main game ya. Nah, Mm-mm, jadi saya berpikir coding itu lebih tepat untuk anak-anak. mm-mm. Karena kedepannya mungkin karena saya sendiri kan bekerjanya di kantor ya, di perkantoran. Nah, jadi sangat perlu sekali untuk belajar komputer dari awal begitu. Oh, oke. Tapi kalau untuk misalnya nih, siapa tahu ayah memang ada tujuan untuk mengikutkan dia lomba nih suatu hari, atau memang hanya untuk mengisi produktivitas dan juga meningkatkan kemampuan dia di ranah game, atau mungkin ada tujuan khusus yang lebih mendetail lagi, ayah? Bukan ke game aja sih yang dia ada kesibukan yang bermakna. Dia main Mm-mm. belajar komputer lebih jauh lagi tentang coding mungkin. Nah, itu. Oke, tapi sebelumnya adik Hengki ini sudah pernah diikutkan lomba-lomba gitu ayah? Atau Enggak, olimpiade? belum. Belum pernah ya? Oke, Belum. berarti memang mau coba dulu nih sambil memang tujuannya supaya kesibukan dan kegiatannya dia itu lebih bermanfaat. Seperti itu ya, Ayah ya? Iya, betul. Oke. Em, Berarti Ayah mendaftarkan dia ini untuk visual programming. Cocok ya, Ayah ya? Iya, betul. Betul, Mas. Oke. Nah, berarti adik Kengki bersyukurlah karena punya ayah yang sudah melek sama teknologi, ya. Karena Miss sangat apresiasi juga sih karena ayah sudah mau berniat mendaftarkan anaknya untuk ikut trial class di Algonova. Karena banyak mungkin orang tua di luar sana yang merasa mungkin digital itu belum begitu penting. Tapi untuk ayah sudah sadar kalau ini akan sangat berpengaruh ke em, kehidupan dalam hal ini pendidikan bahkan jenjang karir adik Hengki ke depannya. Keren Betul. ayah. Oke, tadi hobinya adik Hengki berarti main game sama Ya. nonton YouTube. Terus kalau misalnya cita-cita nih, Miss tanya nih terakhir nih cita-citanya pengen jadi apa kalau boleh tahu?
Belum tahu, belum belum tahu. Belum tahu ya? Atau mau jadi kayak ayah? Kalau ayah kalau boleh tahu pekerjaannya apa saat ini ayah kesibukannya? Saya di sekolah cuma bagian TU. Oh, oke. Berarti siapa tahu adik Hengki pengen jadi kayak ayah ya? Mau nggak kamu jadi seperti ayah? Belum tahu. Mau jadi Oke. content creator aja deh. Oh, wah, kalau begitu cocok sekali berarti. Oke, berarti dia cita-citanya udah Gen Z. Oh, Gen Alpha malah ya. Oke. Tapi untuk Mama berarti sudah terinfo ya, ya, untuk kelas hari ini? Saya udah nggak punya istri. Oh, berarti memang Saya saat ini tinggal. ayah sendiri dulu ya untuk menemani adik Hengki ya? Betul, Miss. Ah, oke, 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 keren banget. Berarti saat ini adik Hengki sama ayah daftar trial class untuk di Algonova kelas visual programming. Nah, Hmm, sedikit Miss mau menyimpulkan ya, berdasarkan kenalan kita tadi ya, perkenalan kita tadi. Jadi oke, adik Hengki saat ini domisilinya di Jambi, oke, kemudian saat ini umurnya 8 tahun, sudah baik. naik kelas 2 kelas 3 SD dan sekolahnya Tiga di SD. SDN 2 Jambi. Setiap harinya itu hobinya kalau pulang sekolah jam 12 siang itu main game Roblox di HP atau di laptopnya ayah atau nonton YouTube. Terus jadwalnya itu hari Senin kosong, Selasa dan Kamis itu musik, les musik. Kemudian di hari Jumat juga kosong. Kemudian hari Rabu juga kosong, Sabtu kosong, dan hari Minggu ada latihan silat Silat. sama kakek. Ya, oke. Berarti ayah mendaftarkan adik Hengki ini untuk membuat keseharian dia, hobinya dia ini supaya lebih bermakna, lebih produktif, dan bisa bermanfaat untuk dia untuk jangka panjang. Betul ya? Oke. Nah, berdasarkan perkenalan yang tadi, bisa disimpulkan bahwa kelas yang paling cocok untuk usia dan tujuannya Ayah tadi itu adalah kelas visual programming. Seperti itu, Ayah. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi share screen. Oh ya, sebelum masuk ke praktikal, izinkan Miss share screen dulu ya. Baik. Apakah sudah terlihat? Udah. Sudah ya? Oke. Nah, di sini Miss akan jelaskan sedikit-sedikit mungkin, nanti mungkin lebih ringkas lah ya, tentang em, course atau pembelajaran yang paling cocok untuk adik Hengki. Dalam hal ini, pemrograman visual. Kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari di kelas ini? Sebelumnya Miss mau menjelaskan dulu kalau program ini khusus untuk anak-anak berusia 8 sampai 12 tahun. Adik Hengki saat ini 8 tahun, jadi memang paling cocok di course ini. Dan yang akan dipelajari nanti itu hal-hal yang sangat menarik dan sangat berbeda di sekolah. Mungkin kalau di sekolah, oh iya tadi Miss lupa tanya nih. Kalau di sekolah ada pelajaran coding nggak, Adik Hengki? Atau belum ada? Ad, coding. Nggak ada. Belum ada ya? Belum. Belum ada. Oke. Nah, itulah salah satu manfaatnya kalau misalnya bergabung di Algonova, adik Hengki bisa belajar hal-hal yang belum didapatkan di sekolah. Mungkin di Oke. sekolah langsung ke penerapan, tapi kalau di sini adik Hengki akan belajar dari dasar sampai ke penerapan, bahkan sampai ke output atau ada hasil nyata yang bisa didapatkan. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin adik Hengki masih agak bingung atau memang sudah pernah dengar istilah coding? Pernah nggak sebelumnya? Coding kue kali ya? Nggak tahu, nggak pernah. Oke, belum pernah. Tapi secara tidak disadari sebenarnya adik Hengki sudah pernah melakukan coding itu loh, walaupun mungkin penjelasannya belum tahu. Jadi coding itu adalah cara kita berbicara atau berkomunikasi kepada komputer. Entah, nggak harus komputer sih, laptop, bahkan HP itu sendiri. Jadi di Hmm, saat misalnya nih, kayak tadi waktu mau masuk ke Zoom, adik Hengki dan ayah akan klik tulisan join. Nah, secara tidak langsung, pasti sih komputer akan memproses
yang sudah diklik tadi. Udah klik join, jadi otomatis sudah masuk deh ke link Zoom ini. Seperti itu. Kalau misalnya juga nih main Oke. Roblox, adik Hengki mengarahkan kursornya ke kanan, pasti si tokohnya itu akan ikut ke kanan. Nah, itu adalah coding. Jadi, kalau Hmm, misalnya kita berbicara langsung ke sesama manusia, itu biasanya kan pakainya bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau iya. misalnya mau belajar, kalau mau berbicara kepada komputer, caranya itu menggunakan bahasa komputer. Nah, itulah Hmm, yang dinamakan coding. Bahasa komputer ada banyak, tapi untuk di usia adik Hengki, yang akan kita pakai adalah bahasa Scratch, seperti yang di layar ya. Jadi, oke. Scratch ini adalah bahasa pemrograman visual yang dibuat khusus untuk mengajar anak-anak. Yang pertama, dia itu hasilnya lebih cepat. Iya. Terus, dia itu melatih pemikiran algoritmis. Kenapa? Karena tampilan bahasa Scratch ini tidak hanya sekedar tulisan, tapi dia juga berbentuk visual, gambar, dan warna-warna. Nanti Miss akan jelaskan di prakteknya langsung ya. Kemudian, mungkin ayah sudah paham, sudah pernah dengar ya ayah ya, bahasa Scratch. Iya, benar. Tentunya sudah pernah ya. Nah, kalau Iya. bahasa komputer kan ada banyak nih. Ada bahasa Python, JavaScript, bahasa C. Nah, Iya. salah satunya ini Scratch. Scratch ini yang paling mudah dan paling cocok untuk dipakai untuk mengajar ke anak-anak. Nanti contohnya Oh, mungkin seperti ini nih. Dia berbentuk kayak balok-balok yang bisa disusun kayak Lego gitu. Adik Hengki pernah kan main Lego kan? pernah. Oke, nanti kita di praktiknya akan seperti itu dan menggunakan bahasa itu. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari sama adik Hengki? Yang pertama, dia itu bisa melakukan presentasi untuk proyeknya sendiri. Mm-mm. Kemudian dia bisa kompromi dan mengemukakan idenya dia secara efektif dan kreatif. Selain itu, Hmm, dia juga bisa melakukan eksperimen tanpa takut membuat kesalahan. Jadi nanti dia bukan sekedar mendengar penjelasan saja Ayah dan Hengki. Dia bukan sekedar menulis saja, mencatat. Bukan seperti itu. Tapi lebih ke langsung mempraktekkan, bahkan langsung membuat sendiri gamenya seperti itu. Dan setelah oh, membuat, dia tidak hanya membuat dan stop di situ, tapi dia akan mempresentasikan. Secara tidak langsung, dia juga sudah belajar bagaimana cara menyampaikan pendapatnya dalam hal ini public speaking kepada masyarakat. eh, jangan jauh-jauh dulu deh ke masyarakat, ke ayah dan tutornya dulu, seperti itu. Nanti kalau dia sudah bisa public speakingnya, pasti untuk kedepannya dia akan terlatih. Bahkan mungkin nanti, siapa tahu nanti pas SMP dia mau mencalonkan jadi ketua OSIS kah? Atau mungkin kalau udah gede nanti dia mau jadi anggota DPR kah? Public speakingnya itu udah bisa diasah sejak dini ayah. Nah, salah satunya di Algonova. Setelah dia bikin proyeknya, dia bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian, em, ini dia ayah, cara melangsungkan pembelajarannya. Jadi semua pembelajaran kami itu dilakukan secara online. Kalau untuk pembelajaran online, kira-kira apakah Ayah ada kendala atau aman-aman aja nih Ayah dan Hengki? boleh, boleh, boleh. Aman ya. Aman. Malah sih kalau dari Miss sangat menyarankan online. Kenapa? Yang pertama, adik Hengki tuh nggak perlu lagi keluar rumah. Jadi di rumah aja udah bisa belajar. Yang kedua, ayah bisa langsung melihat bagaimana proses belajar dia, bahkan perkembangan dia udah sejauh apa. Seperti itu kan kalau misalnya dia harus ke tempat les nih, yang secara offline, nggak mungkin kan yang ayah bisa nemenin dia dari awal sampai akhir. Seperti itu. Paling Mm-mm. nanti pas dijemput baru dijemput gitu. Nah, kalau di sini ayah bisa lihat langsung proses pembelajarannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ayah pun ada yang ingin ditanyakan di pertengahan pembelajaran, itu boleh sekali. Kemudian di sini waktunya itu 90 menit dengan jeda untuk istirahat dan untuk pertemuannya ini bisa di-adjust ya 1 sampai 2 kali per minggu pada hari yang aman dan nyaman untuk ayah dan Hengki. Seperti itu. Kemudian ini lagi ayah nih, kenapa ayah harus memilih Algorithmics atau Algonova ya? Yang pertama karena program ini dikembangkan oleh tim penasehat sekolah, guru, dan psikolog profesional. Jadi bukan hanya menyusun kurikulum asal-asalan, tapi memang sudah mempertimbangkan banyak sekali aspek.
dan sudah meminta pandangan dari penasihat sekolah, guru, dan psikolog seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau seluruh kurikulum dan tahapan pembelajaran itu disusun secara sangat efektif untuk anak-anak, sehingga mudah mereka pahami dan mudah mereka terapkan. Seperti itu. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi praktikal. Di sesi praktikal, adik Hengki akan mencari tahu bagaimana cara supaya roket ini pindah dari bumi ke luar angkasa. Nanti akan menggunakan bahasa Scratch. Setelah ini Miss kirimkan linknya dan juga username dan password. Nanti adik Hengki bisa langsung join ya. Miss izin kirimkan ya. Oke, Kita pindah ke sesi kedua praktikal. Oke, silakan. Sudah bisa login ya? udah oke Oke, baik Kak. skip. Skip, skip ya, Kak. Oke, Oke, lanjut, 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 lanjut. Nah, Adik Hengki, bagaimana tadi sesi praktikalnya? seru loh Senang Kak, nggak? seneng, seneng sekali. Wah, great job. Tadi keren banget ya. Yang memang sih Ayah kelihatan sekali kemampuan menggunakan komputernya dia itu sudah jauh level lah dibanding anak-anak lain yang sama sekali belum pernah menyentuh laptop. Tadi dari kursornya, cara gerakin kursornya tuh itu sangat presisi, kemudian dia fokusnya juga tinggi, memindahkan balok scratch-nya dari kiri ke kanan, dia itu sangat lincah. Terus Iya, di saat ada rintangan ataupun mungkin hal yang salah, dia bisa langsung memperbaiki. Seperti itu. Kemudian rasa ingin tahunya itu tinggi sekali ya. Tadi dia sempat salah mungkin di benar. beberapa em, kesempatan. Tapi setelah Iya, itu dia mencari tahu sendiri. Dan pada saat ayah mau kasih tahu clue-nya tadi, dia sempat larang ya, karena memang dia iya. pengen jawab sendiri dulu gitu. Betul Keren sekali sih, itu. apresiasi buat adik Hengki. Tadi coba Oke. diceritain ke ayah, kira-kira gimana tadi? Ngapain aja tadi waktu praktikal? Bagus nyusut apa dan cari apa habiskan koin sama juga dengan Roblox. Bagus loh ini. Ah, Hmm. oke, 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 oke. Wah, keren banget. Berarti adik Hengki ini sudah ada semangat nih, ayah. Terus dia juga kelihatannya tertarik banget untuk belajar. Berarti ini Miss harap sih ini tidak disia-siakan ya. Seperti itu. Oke. Oke, jadi tadi setelah Miss lihat di praktikal, Miss simpulkan bahwa memang dia cocok untuk course ini dan sangat ada Miss sudah ada visi lah ke depannya untuk adik Hengki. Dan harapannya Miss nanti dia bisa bikin aplikasinya dia sendiri, bisa bikin gamenya dia sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin Ayah tadi ada yang mau ditanyakan dulu sama adik Hengki sebelum kita pindah ke sesi ketiga nih, sesi presentasi. Belum ada, Miss. Lanjut aja dulu. Belum ya? Oke, kalau gitu Miss lanjut ya. Iya. Ini dia, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Miss akan perkenalkan apa itu Algonova dan kenapa adik Hengki cocok untuk belajar di Algonova. Algonova adalah sekolah internasional teknologi untuk nggak cuma teknologi ya, matematika dan desain juga yang dikhususkan untuk anak-anak sampai remaja. Jadi di sini adik Hengki akan belajar banyak hal, bukan cuma belajar materi, tapi lebih bagaimana dia bisa berpikir kreatif, berpikir efektif, kemudian eh, logiknya bisa jalan, kemudian dia juga bisa public speaking, dia bisa belajar teamwork dan banyak lagi. Seperti itu. Dan Algonova saat ini sudah tersebar di 97 negara ayah ya dan adik Hengki dan sudah berada di market selama 8 tahun. Saat ini siswa aktif kami itu di 11.000 dan untuk siswa baru itu di 1.000 plus 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 dan harapannya adik Hengki adalah salah satunya. Untuk penghargaan yang sudah diterima Algonova, ini sudah banyak sekali. Ini yang bisa Iya. ditampilkan saja, Ayah. Mungkin lebih dari ini sudah banyak sekali penghargaan yang kami terima, sehingga Ayah tidak perlu ragu untuk eh, memberi keputusan agar adik Hengki bisa bergabung bersama Algonova. Seperti itu. Oke. Di sini sudah terlihat ya, ada beberapa profil siswa-siswa kami yang sudah menorehkan prestasi di kancah nasional bahkan hingga internasional.
Kalau untuk di ranah coding, kita sudah ada Aidan dan Mikael nih. Ada Ya, Aidan dan juga Mikael. Umurnya 8 tahun juga nih Mikael, sama kayak adik Hengki. Dia sudah jadi best of school di Bebras Challenge 2024 and 25. Kemudian sudah ada Aidan yang saat ini umurnya 10 tahun. Dia sudah juara satu loh, coding Scratch Basic. Pakai bahasa Scratch kayak yang tadi digunakan sama hmm, adik Hengki ya, di Megatron Robotic Competition. Seperti itu. Dia juga awalnya nih suka otak-atik dan ikut ekskul robotik di sekolah. Nah, kalau misalnya si Mikhail nih, dia seneng banget karena dia bisa ikut kompetisi nasional, bahkan nanti dia pengennya ada internasional juga. Adik Hengki pengen nggak jadi salah satu dari mereka? malu wis. Kenapa? Pengen sih nanti kalau sudah belajar mau. Ah, bagus. Jadi harus pengen dulu ya. Nanti kalau udah pengen, Miss yakin pasti bisa tercapai. Apalagi nanti kalau sampai fotonya adik Hengki dipasang di sini nih. Wah, pasti keren banget ya. Nanti pasti ayah akan bangga banget. Seperti itu. Oke ya. Mm-mm. Selain itu ini ayah untuk rating kami di sosial media. Kalau di sini Facebook, nah tadi ayah kan juga dapat info dari tentang Algonova dari Facebook juga ya. Untuk peringkat Betul. kami itu sudah di 4,9. Banyak sekali ulasan-ulasan positif yang kami dapatkan dari orang tua siswa. Selain di Oke, Facebook, kita juga ada di Instagram. Ulasannya sudah 1000 plus. Seperti ini nanti mungkin ayah sama adik Hengki boleh scroll-scroll juga kalau mau nonton konten-kontennya Algonova langsung. Dan dari semua review-review tadi, adik Hengki dan ayah bisa menjadi salah satu yang memberikan review positif tentang kami ya. Oke, oke, mungkin Miss lanjut ya. Kenapa orang tua harus memilih Algonova? Yang pertama, oh ya ini tadi Miss sudah sempat mention, kurikulumnya itu dikembangkan oleh tim yang antara guru, penasehat, dan juga bahkan psikolog itu mereka kerjasama di dalamnya. Dan yang kedua, kami Algonova menciptakan minat pembelajaran anak-anak itu melalui pendekatan permainan. Seperti ini. Seperti yang oke, tadi sudah dilakukan adik Hengki. Jadi dia belajar, tapi dia nggak akan mudah bosan. Kenapa? Karena belajarnya itu dibarengi dengan visual, dengan gambar, kemudian dari animasi, dan permainan tentunya. Selain itu, kami juga punya guru-guru atau tutor-tutor terbaik yang mumpuni di bidangnya dengan pengalaman yang minimal itu 3 tahun. Jadi bisa dibayangkan kemampuan tutor-tutor kami itu sudah bisa dibilang sangat bersaing lah ya, nasional bahkan internasional. Seperti itu. Dan juga yang terakhir nih kursusnya ini dirancang dengan pendekatan individu atau personalisasi. Jadi ayah tidak perlu khawatir kalau misalnya adik Hengki nanti di pertengahan tidak bisa mengikuti karena mungkin dia belum begitu paham, tenang saja karena semuanya akan disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Seperti itu. Oke, dan ini dia 3 fakultas di Algonova. Kita ada matematika, coding, dan desain, Ayah. Saat ini hmm, yang Ayah daftarkan dan yang sudah dilakukan tadi, praktikalnya itu di coding. Tapi selain itu, Ayah juga bisa, mungkin nanti adik Hengki, selain belajar coding, dia bisa nyambi belajar matematika. Kebetulan tadi dia sudah mention kalau dia nggak suka matematika ya. Siapa tahu kalau belajar di Algonova, dia jadi lebih tertarik, atau mungkin nanti bisa suka belajar matematika. Selain itu dia di sini juga ada kelas desain. Jadi nanti bisa disesuaikan. Jadi nggak harus kayak coding ya coding aja. Nanti dia bisa jadi coding, belajar matematika juga. Atau mungkin belajar coding sambil belajar desain. Itu boleh banget. Seperti oke, itu. Ini untuk alur pembelajaran kami, Ayah. Kita sebenarnya kalau untuk coding bisa mulai dari 5 tahun. Nanti dia namanya coding night, tapi untuk saat ini usianya adik Hengki itu paling cocoknya di visual programming. Kebetulan dia juga untuk oke, kemampuan komputernya udah ada. Jadi memang ini kelas yang paling kami sarankan. Apa saja baik, yang akan dia pelajari? Nanti mungkin di sini Miss akan perlihatkan sedikit nih. Jadi untuk detail kelasnya itu usianya cocok ya 8 sampai 11 tahun dan durasi programnya ini 36 pertemuan.
Setelah 36 pertemuan, dia akan mendapatkan satu sertifikat. Sertifikatnya ini setara internasional, bisa digunakan di dalam negeri bahkan di luar negeri. Bisa dia gunakan untuk daftar pendidikannya nanti, mungkin SMP, SMA, bahkan hingga dia di dunia kerja nanti. Seperti itu. Ini yang menjadi salah satu hal yang sangat menarik bagi orang tua, ayah, karena secara tidak langsung ayah juga sudah sekalian menyiapkan masa depannya dia dalam hal ini pekerjaan. Seperti itu. Oke. 36 pertemuan ini bisa digunakan satu kali dalam seminggu atau mungkin dua kali dalam seminggu untuk pertemuannya. Nanti jenis kelasnya akan Miss jelaskan di em, slide selanjutnya. Seperti itu. Oke, wait. Nanti kalau misalnya dia sudah lulus dari visual programming, nanti adik Hengki bisa pindah ke game design, AI, bahkan nanti finishnya di front end. Kalau di sini dia mah sudah bisa bikin aplikasi sendiri, ayah. Bahkan dia sudah bisa bikin Instagram mungkin atau Facebook yang sering ayah gunakan sehari-hari. Kira-kira gimana nih perasaannya ayah kalau misalnya tiba-tiba anaknya bisa bikin aplikasi yang bisa digunakan sama orang sedunia? Pasti ayah bakal bangga banget ya ayah ya. Iya betul. Nah, oke. Nanti harapannya kita seperti itu. Jadi dia belajar dari hal mudahnya dulu. Setelah itu nanti dia bisa menciptakan aplikasinya dia sendiri. Ini untuk tutor-tutornya ya. Sudah kelihatan ya. Tutornya semuanya insya Allah mereka semuanya kompeten di bidangnya. Jadi tidak usah khawatir. Seperti itu. Apa saja yang akan dia dapatkan? Yang pertama dia sudah dapat platform modern seperti yang tadi sudah digunakan pada saat praktikal ya. Jadi platformnya itu bisa diakses 24/7 atau setiap saat, bahkan di luar jam pembelajaran. Seperti itu. Nanti juga di sana udah ada komunitas tadi ya yang dijelaskan ya. Nanti di komunitas adik Hengki bisa mengupload hasil karyanya yang bisa dilihat oleh anak-anak seluruh dunia. Seperti itu. Kemudian penghargaan untuk pencapaian akademik dalam hal ini piagam tadi ya, Ayah ya. Oke. Selanjutnya, ini dia contoh anak-anak yang saat ini sudah belajar sama kami. Nanti adik Hengki bisa menjadi salah satu di antara mereka. Ayah mungkin untuk di pertemuan pertama ini, ayah akan menemani dia sampai akhir. Tapi nanti kalau sudah jalan kelasnya, kalau misalnya ayah ada kesibukan lain, adik Hengki pasti sudah bisa ditinggal mungkin. Karena dia sudah terbiasa. Setidaknya untuk di kelas pertama ini, dia ditemani dulu. Seperti itu. Oke, Oke. mungkin setelah tadi Miss jelaskan untuk pembelajaran yang di Algonova dan juga kelas yang paling cocok adalah visual programming. Selanjutnya Miss masuk ke format kelasnya ya. Kita ada 3 format kelas yang bisa ayah lihat di sini. Jadi kita ada kelas individu, kelas premium, dan juga grup kelas. Untuk kelas individu ini dengan kelas premium dan grup kelas ini tidak ada perbedaan sama sekali. Semuanya sama-sama bermanfaat, semuanya sama-sama bagusnya, tutornya juga semuanya sama-sama bagus. Yang membedakan hanyalah jumlah siswa di dalam kelas. Untuk individu ini cuma satu siswa dalam satu Zoom. Untuk kelas premium 4 siswa dalam satu Zoom, satu kelas. Dan untuk yang grup 7 sampai 10, tapi kebanyakan 7 siswa aja sih dalam satu grup seperti itu ayah. Nanti tergantung ayah sama adik Hengki aja. Kalau adik Hengki kira-kira pengennya belajar sendiri atau pengen ada teman? Ada teman. Pengen ada teman ya? Oke, kalau begitu Miss bisa rekomendasikan berarti yang kelas premium sama grup kelas. Tapi kalau untuk kalau misalnya ayah mau tanya baiknya yang mana? Kalau menurut Miss, Miss sangat menyarankan yang kelas premium. Kenapa? Karena dia 4 siswa dalam satu kelas. Dia udah ada teman sesuai requestnya dia pengen belajar bareng teman. Tapi di satu sisi untuk suasana kelasnya itu bisa tetap kondusif. Karena cuma ada 4 anak di dalamnya. Jadi adik Hengki nanti mungkin distraksi antar temannya itu lebih kurang lah dibanding kalau misalnya agak lebih ramai lagi. Jadi kelasnya itu diadakan seminggu sekali atau 2 minggu dalam 2 minggu 2 kali dalam seminggu. Durasi belajarnya 90 menit dan yang paling
menguntungkan adalah ada semi monthly report. Jadi dari tutor nanti akan mengirimkan ke ayah tentang laporan dari kelasnya adik Hengki. Kira-kira perkembangannya dia sudah sampai mana, kemudian dia sudah bisa apa aja, seperti itu. Jadi ayah tidak perlu khawatir karena semua laporannya itu akan diteruskan ke ayah. Kalau ayah juga mau diskusi atau mungkin mau tanya-tanya sama tutor, itu boleh banget. Oke, jadi sekali lagi Miss tekankan di kelas Algonova ini, di kelas premium, adik Hengki bukan hanya belajar coding itu sendiri, tapi yang paling penting dia udah belajar cara pemecahan masalah, problem solving. Yang kedua dia sudah belajar teamwork, kemudian melatih logic dan juga public speaking. Seperti itu. Jadi banyak sekali skill yang bisa ayah dapatkan dalam hanya satu kelas aja. Dan yang paling penting adalah dia bisa dapat sertifikat yang bisa menunjang masa Oke, depannya dia. Mungkin di sini Ayah izin saya tampilkan untuk harganya ya Ayah ya. Wait, wait. Nah, mungkin sudah kelihatan ya di layarnya Ayah dan adik Hengki ya. Untuk oke. pertemuannya itu kita menyajikan tiga pilihan, 40 pertemuan, 80 pertemuan, dan 120 pertemuan. Tiga-tiganya ini sudah dengan harga yang sangat worth it. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin kelihatannya kalau cuma dilihat sekilas, bisa dibilang ini nominal yang cukup besar. Tetapi, ayah dan adik Hengki harus mempertimbangkan manfaatnya juga yang lebih besar. Jadi, 40 pertemuan ini harusnya ayah dan adik Hengki itu harusnya bayar 10.396. Tapi karena hari ini adik Hengki dan ayah sudah masuk ke room Zoom-nya Miss Ilmiah, maka Miss Ilmiah berhak untuk memberikan diskon. Dan diskonnya itu di 8.840.000. Dan kalau di total-total nih, berarti satu kali pertemuan itu cuma 221.000 aja ya. Seperti itu. Nah, Oke. kalau misalnya nih, tadi kan cuma 36 pertemuan ya, berarti ada sisanya 4 pertemuan. 4 pertemuan ini bisa digunakan untuk melanjutkan pembelajarannya dia di kelas visual programming. Seperti itu. Kira-kira mungkin dari ayah sendiri nih, ada pertanyaan dulu mungkin ayah mengenai kelas dan juga varian paketnya. Kayaknya cukup, Miss. Saya mau konsultasi dulu sama ini sama si Hengki. Mau diskusi dulu, discuss dulu. Oh iya, berarti mau diskusi dulu ya, Ayah ya. Oke, Iya. baik sekali. Berarti memang sih Ayah diskusi itu sangat penting ya, supaya kita bisa benar-benar tahu yang paling cocok itu yang mana. Tapi kalau boleh Miss tahu nih yang mau didiskusikan itu kira-kira di bagian apa ya, Ayah? Apakah itu mungkin paket kelasnya, atau mungkin jadwal, atau mungkin, maaf, mungkin budget ya, Ayah? Karena ya namanya saja untuk pendidikan anak pasti semuanya harus serba didiskusikan. Kalau misalnya Miss boleh membantu untuk menjawab keraguannya ayah, boleh mungkin dijelaskan atau ditanyakan. Mau ya semuanya tentang ini dia mau jadwalnya nanti mau diskusi dulu kan dia lumayan sibuk juga ya pulang sekolah gitu. Terus Oke. ini tentang biaya juga. Nah, kalau oke kalau misalnya jadwal ya, tadi kan Miss udah sempat tanya-tanya ke adik Hengki ya untuk jadwalnya dia tuh ada beberapa hari cukup banyak sih yang free ayah di Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu. Itu ada 4 hari yang dia benar-benar free dalam seminggu. Untuk kelas kita itu akan menyesuaikan dengan free-nya adik Hengki gimana. Kalau misalnya dia pengennya di hari Senin itu boleh. Nanti tinggal dikonfirmasi saja ke CS kami seperti itu ayah. Jadi untuk jadwal benar-benar kami buat fleksibel supaya adik Hengki bisa tetap ikut belajar di Elgonova. Di samping itu aktivitasnya yang lain tidak terganggu. Seperti itu. Kalau untuk budget nih, kira-kira Ayah sudah cocokkah dengan tampilan budget di depan di layarnya Ayah ini? Kalau dilihat untuk yang dijelaskan Miss tadi, bonus-bonus yang didapat atau benefit-benefitnya sebenarnya cocok-cocok aja. Tapi ini langsung dibayar di muka atau gimana ini? Oke Ayah, jadi ini salah satu kelebihannya di Algonova ya dibanding di
tempat-tempat belajar lain. Yang pertama, kita ada sistem DP Ayah atau down payment. Jadi nanti Ayah bisa membayarkan sebagian harga dulu dan akan dilunasi sebelum kelasnya mulai. Seperti itu. Itu pilihan yang pertama. Untuk pilihan yang kedua, nanti mungkin ayah kalau mau menggunakan BNPL juga itu boleh. Seperti itu. Karena kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang menawarkan BNPL. Seperti itu. Jadi kalau memang ayah mau bayar down payment dulu, mau DP dulu, nanti pelunasannya sebelum kelas itu boleh sekali. Seperti itu. Atau ini ayah, tadi kan ayah sempat ini ya sama adik Hengki ya, sempat bilang kalau dia itu nggak begitu suka matematika. Siapa tahu ayah berkenan untuk ambil bundling. Nanti dia bisa dapat diskonan. Mungkin Miss izin perlihatkan ya supaya bisa menjadi pertimbangannya ayah dan adik Hengki. Miss ambil yang di 40 pertemuan dulu nih. Karena tadi 36 pertemuan yang paling cocok sama tes diagnostiknya. Kalau misalnya ayah ambil ini nih, math, atau mungkin mau tambah desain, kalau misalnya mau tambah pertemuan di 10 pertemuan, ayah hanya membayar segini aja. Seperti itu. Udah, Jadi, jangan, jangan. Soalnya saya lihat warganya aja, jangan ditambah lagi. Itu aja masih mikir. oke, berarti memang untuk bundling berarti belum ya, ya, ya. Iya. Oke, it's okay. Berarti mau fokus ke coding dulu. Oke, nggak apa-apa. Sekalian dia adaptasi dulu ya sama Algonova. Siapa tahu nanti di pertengahan tiba-tiba pengen belajar yang lain, itu boleh banget ya, Ayah ya. Iya. Oke, kalau misalnya di harga segini nih di 8.840 atau mungkin Ayah mau ambil yang 80 pertemuan, kalau dengan metode pembayaran down payment gitu, kira-kira Ayah bagaimana? Kalau down payment kayak mana? Kalau Maksudnya? misalnya down payment itu Ayah bisa bayar setengahnya dulu misal nih. Jadi dari 8.840.000 itu Ayah bisa bayar 50%-nya dulu mungkin. Nanti setengahnya itu bisa Ayah lanjutkan sebelum kelas masuk. Jadi misalnya ayah keep aja dulu nih malam ini. Nanti untuk kelasnya mungkin siapa tahu adik Hengki pengennya bulan depan atau mungkin 2 minggu ke depan itu boleh. Jadi nanti ayah masih ada punya waktu beberapa minggu dulu untuk menyelesaikan pembayaran yang selanjutnya. Seperti Oh, itu. berarti kelasnya, maksudnya itu sebelum kelas dimulai saya harus lunasi juga. Seperti itu ayah. Jadi Oh, H-1 lah sebelum kelas mulai. gitu. Tapi untuk kelasnya Berarti kan itu ininya bisa kapan kalau disesuaikan. daftar sekarang? Kalau daftar sekarang kapan mulai kelasnya? Untuk kelasnya, itu kita mau cek dulu untuk jadwalnya ya. Mungkin Iya. ayah mau lihat sekalian jadwalnya juga. Tapi kayaknya jujur Miss, kalau sebanyak ini saya nggak ada duit loh. Saya hanya kerja kantoran. Oke, oke, it's okay. Kerja Pokoknya, kantoran dari kecil, banyak kebutuhan. oke betul Anak sekali saya sih ayah. banyak. Apalagi yang di zaman sekarang, di masa sekarang tuh harga pada naik semua ya ayah ya. Hmm, Bensin lah, beras lah, semuanya pokoknya semuanya serba mahal. Jadi Miss juga setuju sih kalau memang mungkin ayah masih ada beberapa pengeluaran lain yang harus diutamakan. Tapi iya. mungkin ada satu hal yang ayah harus pertimbangkan bahwa untuk semangatnya adik Hengki ini udah ada sekali nih. Kalau misalnya ditunda, bisa jadi semangatnya itu dia akan tuangkan ke hal-hal yang mungkin em, belum masuk ke visinya ayah atau ke jalur pendidikan yang ayah harapkan. Kalau misalnya langsung saat ini juga didaftarkan, itu Miss bisa jamin sih kalau dia jalannya juga akan lebih semangat. Seperti itu. Kalau misalnya memang ayah merasa ini masih cukup berat nih, karena memang bisa dibilang ini nominal yang cukup besar sih ayah ya. Bagaimana kalau misalnya Miss coba untuk tanyakan ke CS ya, apakah Miss Ilmiah masih ada slot untuk pendaftaran beasiswa ya? Soalnya tadi, jadi di Algonova, kami tuh tiap tutor diberikan slot beasiswa itu tiga slot saja dalam 1 bulan. Jadi misalnya di bulan ini Miss Ilmiah tuh cuma punya 3 slot. Seingatnya Miss Ilmiah, Miss sudah pakai 1 atau 2 slot. Jadi Miss cek dulu ya.
Untuk slot beasiswa ini tidak semuanya yang Miss Ilmi kasih, karena itu juga harus menyesuaikan sama kemampuan anak. Dan kebetulan tadi pada saat tes praktikal atau tes diagnostik, kemampuannya adik Hengki ini salah satu yang paling baik. Jadi besar harapannya Miss Ilmiah adik Hengki bisa bergabung sama kami. Tunggu sebentar ya, Ayah ya. Ini sambil Miss hubungi untuk Miss hubungi dulu ya. Oke, ternyata sudah di ACC ya, Ayah ya. Miss Ilmiah punya satu slot untuk paket beasiswa nih, untuk adik Hengki ya. Siapa tahu Mhm. ini bisa jadi rezeki nih untuk adik Hengki, bisa gabung di Algonova. Oke, ini dia untuk slot beasiswa kami, Ayah. Jadi yang tadinya 8 juta sekian, Ayah hanya harus membayar di 7.280.000. Dia sudah diskon sejuta lebih lagi nih, Ayah. Jadi lumayan sekali. Kira-kira mungkin dari Ayah, apakah aman nih dengan harga segini? Atau bagaimana? Karena kita benar-benar terbuka ya untuk diskusi tentang budget, jadwal dan semua-muanya. Jadi bedanya kami sama tempat les lain ini juga salah satunya karena kami itu fleksibel. Jadi benar-benar fleksibel untuk siswa, orang tua dan juga tutornya. Kalau di tempat lain mungkin ayah kalau dikasih harga segini ya udah ini fix harganya segini. Seperti itu. Tapi kalau di kami kita bisa sambil sharing, sambil diskusi jalan sampai dapat titik temunya kira-kira di mana gitu. Ayah boleh Em, disampaikan apa saja yang em, Tadi 8 juta ya, sekarang 7 juta. iya betul. Tadi 8 juta sekian, 8.680 kalau nggak salah ya tadi ya. Sekarang udah turun lagi nih ayah. Jadi 7.280.000, 40 pertemuan udah dapat sertifikat internasional tadi itu ayah. Dan dia udah bisa bikin aplikasinya sendiri. Seperti itu. Gaji serti saya ini habis semua ini kalau saya daftar. Ini emang memang benar-benar bisa ya kalau untuk anak saya ini sudah bisa buat game ya kalau memang dia udah lulus di berapa tadi di 40 pertemuan. Bisa dipastikan dia pasti bisa ya. Karena memang kurikulumnya itu sudah disusun ya tadi ya. Sudah disusun berdasarkan pembahasan dari penasihat, guru, bahkan hingga psikolog. Jadi memang betul-betul sudah disesuaikan dengan cara belajar dan usianya. Jadi kalau dari Miss sendiri, Miss bisa menjamin kalau di akhir pembelajaran dia akan bisa membuat aplikasi ataupun mungkin gamenya sendiri. Dan itu memang menjadi kurikulumnya kami ya. Jadi memang di akhir wajib untuk bisa punya output masing-masing. Hmm, 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 hmm. Nggak Bagaimana? ada harga yang nggak ada harga yang kurang lagi di sini Oke, atau kalau begitu mungkin 40 pertemuan ini kan sama 80 pertemuan ini em, bisa mungkin nanti disesuaikan dari segi jumlah pertemuannya aja ya. Gimana? saya tertarik sih tertarik dengan penjelasan Miss ini apalagi untuk coding saya tahu juga karena coding ini sangat penting dan memang kalau tempat belajarnya juga bagus. Tapi kalau harga yang 7.280.000, oh, kalau yang DP bagaimana coba dijelaskan, Mas? Oke, kalau misalnya ayah mau ambil DP ya. Maksudnya gimana berapa atau separuh ini berarti di 3.600.000 ya sekitar itu ya. Iya, betul ayah. Jadi kalau misalnya ayah mau ambil nih, ayah bisa DP dulu sebagian. Atau kalau misalnya ayah mau bayar 20 pertemuan dulu gitu, boleh. Hmm, Misalnya mau ambil 20 pertemuan, terus nanti setelah itu baru lanjut bayar untuk 20 pertemuannya. Tapi sama aja sih sebenarnya DP juga. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ayah mau ambil pertemuan yang kurang dari 40 pertemuan, hitungannya itu berarti
Ayah bayar atau selesaikan dulu yang 20 pertemuan, baru nanti bisa lanjut lagi. Tapi kalau misalnya Miss hitung-hitung, itu untuk harganya akan berbeda lagi sih ayah. Jadi memang better ambil yang sekali banyak karena dia udah dapet. Dan oh iya, tadi kan untuk sertifikatnya itu bisa didapatkan di 36 ayah. Jadi Hmm, ini yang paling cocok. Kalau misalnya ambil di bawah 40 pertemuan atau pertemuan yang mau dikurangi, otomatis untuk sertifikatnya berarti belum bisa dapat. belum Sementara sudah. itu yang paling dikejar sama orang tua siswa biasanya, sertifikatnya itu. Oh. Bayarnya kapan ini, Miss? Kalau untuk Ini bayarnya, kalau ayah mau DP, malam ini juga boleh DP. DP dulu. oh, Nanti kalau untuk pelunasannya, nanti ayah boleh kontak-kontakan aja sama Miss atau sama saya nggak CS-nya. mau ada hutang ini. Saya nggak mau. Tapi kalau memang Miss sudah meyakinkan saya dan anak saya juga kelihatannya lebih suka, bagus. Sebenarnya saya mau bayar langsung aja deh, nggak apa-apa dah, gini aja. Oke, oke, oke. Itu malah lebih bagus lagi ayah, supaya kalau misalnya pembayarannya udah selesai hari ini, dia bisa langsung di-enroll paling lambat mungkin besok sudah bisa dihubungi langsung sama CS. Seperti itu. Dan dia bisa segera belajar di Algonova. Untuk jadwalnya mungkin ayah ada prefer, pengen hari apa atau jam berapa gitu? Nanti bisa kan? Untuk nanti kita diskusikan dulu untuk masalah jadwal. Oke, siap. Berarti untuk tutornya mau request cowok berarti ya? Cowok aja ya? Atau bebas? Mau cewek juga nggak apa-apa adik Hengki ya? Mau kamu tutornya mau cewek katanya? Oke, mau cewek. Oke, nggak apa-apa supaya lebih semangat. Ya, tapi dia nggak ada ibu, ini dia ada ibu. Oke, nah boleh banget. Nanti kalau misalnya ada kakak-kakak tutornya, itu bisa sambil curhat-curhat sama adik Hengki, sambil Iya, ngobrol-ngobrol ya. Oke, berarti ayah, kita deal di 40 pertemuan ini ya, ayah ya. oke baik. Oke, kalau begitu di 7.280.000, ayah mau sekalian bayar aja. Kalau misi sangat jamin ini bisa jadi investasi jangka panjangnya ayah. Insya Allah kalau misalnya adik Hengki udah selesai nih dari 40 pertemuan, portofolionya dia udah kuat, udah dapat sertifikat juga, ini bisa dia jadikan bekal bahkan sampai nanti-nanti. Bahkan sampai dia kerja nanti, ayah. Seperti itu. Oke. Oke, ayah. Terima kasih banyak ya. Ini izin Miss buatkan untuk invoice-nya ya. Bla bla Oke. bla bla bla. Skip invoice. Udah kan, Kak? Oke. Baik Ayah, sudah berhasil ya pembayarannya berarti ya untuk Brivanya tadi. Tadi Oke, menggunakan Bank BRI ya Ayah ya. Oke. betul. Nah, di sini sudah paid ya Ayah ya, keterangannya ya. Oke, baik. Baik. Oke. Izin Miss stop share. Oke, Hmm, jadi tadi pembayarannya sudah berhasil, di sistem kami juga sudah terbaca terbayar. Terima kasih banyak Ayah sudah memilih sama. pendidikan yang luar biasa untuk adik Hengki. Semoga Oke. ini bermanfaat untuk adik Hengki dan Ayah untuk hari ini, hari menjelang dan bahkan jangka panjang seperti itu. Oke. Jadi oh iya sebelum Zoom-nya ditutup, Miss mau jelaskan satu lagi nih Ayah. Jadi kita ada sistem referral. Jadi setiap adik Hengki dan Ayah berhasil untuk mengajak satu orang saudara kah atau teman-teman adik Hengki untuk bergabung di Algonova, maka adik Hengki berhak untuk dapat 4 kelas gratis. Seperti itu. Jadi diharapkan nih setelah ini adik Hengki dan ayah bisa cerita mungkin atau sharing ke teman-teman, entah itu mungkin di tempat kerjanya ayah atau mungkin di sekolahnya adik Hengki atau ke guru-gurunya. Nanti kalau misalnya ada satu anak atau mungkin lebih dari itu yang daftar ke Algonova, maka adik Hengki bisa dapat 4 kelas gratis. Dan 4 kelas gratis itu boleh adik Hengki pilih sesuai yang adik Hengki inginkan. Seperti itu. Oke ya, jelas ya? Jelas, Miss. Oke, Miss tunggu referralnya supaya nanti belajarnya bisa bareng-bareng sama kenalannya adik Hengki. Adik Hengki, Miss pesan, ayah sudah mengeluarkan budget yang sangat besar untuk adik Hengki, jadi mohon dipastikan adik Hengki belajar yang sungguh-sungguh, yang semangat dan benar-benar tidak menyia-nyiakan yang sudah ayah berikan ya. Oke, janji Oke. ya? Jadi, Miss. Oke, great job. Berarti adik Hengki sudah janji, Miss tunggu gamenya nanti kalau udah jadi, Miss harus cobain yang pertama kali. Baik. Oke? Oke.
Oke ya, terima kasih banyak Ayah dan adik Hengki. Ya, Sehat selalu. Nanti kita ketemu ya. lagi, oke? Oke. Oke Ayah, terima kasih. Adik Hengki dan Ayah. Setelah ini sudah boleh langsung live Ayah ya dan adik Hengki ya. Baik. Oke, selamat malam. Assalamualaikum.